Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashabil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu qad wa ma adraka lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shaimin shaimat sayyidul lail rahimakumullah. Alhamdulillah berkah rahmatul hidayah kita diberi kesempatan oleh Allah. Detik, jam dan hari dan minggu kita tidak terasa malam ini masuk ke 25 daripada Syahrul Ramadan Al-Karim. Mudah-mudahan bulan ini dan hari ini kita termasuk bulan tahun yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan bisa segala dosa. Mudah-mudahan tambahan umur untuk melanjutkan perjuangan ini sampai final akhirnya, dan akhirnya mudah-mudahan dimasukkan orang yang takwa kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dikala ini Allah Ta'ala akan memberi bonus terbesar pada hambanya yang mau beribadah kepada Allah. Hanya kita saja yang tidak mau kepada kebesaran Allah kepada hambanya. Jika kepada hamba dengan hamba, jika malam ini, hari ini, bulan ini, karena orang sibuk jual beli, sampai oleh orang tuanya diberi, siapa yang tidak tidur malam ini saya gajinya mau lipat 2, atau saya akan beri gaji dengan 1 bulan kerja 1 malam, lembur itu akan beri gaji 1 bulan. Mungkin orang ini sanggup tidak tidur bekerja karena ada bonus yang jelas untuk persiapan Ramadan. Itu logikanya. Ini yang akan memberi bonus ya langsung yang maha jujur, maha agung, maha adil, maha pemberi. Wallahu la yulful mi'ad. Allah tidak tahu melanggar janjinya. Karena Allah inna zalfiratul, saya turunkan pada malam qadar. Wa ma adraka, tahu kamu apa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik lagi. Ada apa peristiwanya? Tanazzalul malaikatu waruh fiha. Turun semua malaikat di langit. Sebanyak malaikat turun, waruh fiha, dan malaikat Jibril. Tidak tahu Rasulullah seturun bahasa Qadar, malaikat Jibril turun. Bi idzni rabbihim, bukan siapa ya, Allah yang nyuruhnya. Dan izin Allah, turun kamu. Semua malaikat turun. Min kulli amrin salam, dan buat sebagai salam, kesetaraan, kebaikan, semua Allah akan lebarkan kepada hambanya yang mau pada malam ini. Ya tamatanil fajr. Sampai dari malam ini ada yang mata dari masuknya maghrib, ada kata siful lail akhir, dari pertengahan sampai hatta matanil fajr, sampai terbit fajar. Malaikat akan naik semua. Jadi inilah paling tidak ya, mudah-mudahan kita terturunkan Lailatul Qadar. Paling tidak kita bisa mengabdi kepada Allah, minta taubat, istighfar, salawat, tasbih, dzikir, untuk minta ampun kepada Allah. 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Jika ini kita tinggalkan, berapa kerugian kita? Ini pada anak-anak kita. Kenapa mulai dulu santri-santri kita hanya supaya ihlul lail, menghidupkan malam-malam. Sedangkan ini orang, jika Rasulullah bukan lagi mulai malam 21 sudah masuk ke masjid, tidak keluar. Sudah bersolat tufiyah dilanjutkan oleh istri-istrinya. Dan alhamdulillah banyak sebagian orang di masjid-masjid kayak di Mujahidin ini ada orang yang Allah berikan kesempatan, kekayaan, ya tidak kaya, sampai 1 keluarga itu. Kita masih di sini ya. Jadi Mujahidin itu penuh itu. Ada yang ambil 2 malam, ada yang panggil sampai lebaran nanti. Itikaf 10 hari. Di Mujahidin itu dengan istrinya, anak-anaknya, mereka ada pembantu, ngirim pembantunya. Jadi ini kita, tapi
mudah-mudahan sedikit ini yang kita bisa amalkan, ambil malam-malam kajiannya ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkatannya kepada kita. Jadi 10 hari yang terakhir Rasulullah tidak balik dan sudah meninggal, diganti oleh istri-istrinya beritikaf di masjid. Inilah malam yang mulia, Rasulullah yang begitu agungnya, begitu dicintai, tidak punya dosa, terjamin. Sampai begitulah malam ini, malam Lailatul Qadar ini, sampai tidak balik di masjid. Apalah yang kita bisa buat anak-anak kita. Maka malam-malam inilah paling tidak kita banyak berzikir, beristighfar, terutama berdoa. Yang tua mudah-mudahan ya Allah ampuni segala dosa yang terbanyak ini. Allah kan jadi husnul khati. Yang mudah-mudah banyak berdoa, apa yang kau minta kepada Rabbi. Kehidupan kamu, masa depan kamu. Ini tidak tahu sekarang zaman apa anak-anak. Kecuali wa qalilun min ibadih, sedikit hamba yang bersyukur itu sedikit. Jadi mudah-mudahan sedikit tapi yang bersyukur kepada Allah. Ini anak-anak kita. Jadi bukan hanya diisi ilmu saja, ilmu bagaimana diamalkan. Jika hanya ilmu saja tidak diamalkan, ya lebih jelek. Makanya masukkan neraka lebih dulu itu bukan orang kafir dulu, orang alim-alim yang tidak lebih ilmiah, tidak mengamalkan ilmunya. Wa alimun bi ilmi lam yuqbal mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Yang alim itu dengan tidak diamalkan ilmu akan dimasukkan ke neraka sebelum obat hamba-hamba ini yang penyembah berhala. Mudah kita selamatkan oleh Allah. Maka anak-anak saya di samping ilmu, jika bisa alimkan, hafidkan. Tapi bagaimana mengamalkan ilmu semampu kita. Paling tidak ialah yang wajib, nggak apalagi ke sunnah. Ini yang dilatih oleh kita di mana pondok itu. Jadi pondok itu kelebihannya pondok tidak hanya belajar, tapi di sana oleh masyayikh kita, oleh kita dilatih. Untuk istiqomah bagaimana salat berjamaahnya, bagaimana salat duhanya, bagaimana salat qiyamul lail tahajudnya, bagaimana kita bicara dengan yang sopan, bagaimana dilatih kita berakhlakul karimah. Itu yang dilatih oleh guru kita. Maka jadi anak kita, terutama saat ini yang ada, itu jangan salah paham kamu. Jika anak-anak tidak mau ikut peraturan pondok ini, sudah berhenti saja. Nah, ini jangan kamu salah paham. Sama dengan orang tua kamu, jika mau kamu ikut kata saya, kamu keluar dari rumah ini. Jika keluar, sudah jelas kamu itu jadi maling kundang, anak durha. Berarti kamu tidak ingin baik. Jelas kamu keluar. Sama dengan guru dengan saya bilang, anak yang tidak mungkin keluar, sudah keluar saja daripada kamu merusak pondok. Berarti jika saya keluar karena saya takut beradab, memang anak yang tidak mau baik. Anak yang mau berlanggar di pondok, kamu seumur hidup tidak akan jadi baik. Jelaskan. Jika kamu balakan pondok, saya bilang, anak-anak yang tidak mau ikutan pondok sudah keluar saja. Biasa ya. Ini supaya kamu jadi orang baik. Jika kamu orang waras, ya Allah, minta maaf, saya mau yang taat, saya mau ikut peraturan, mudah-mudahan keluar dari pondok ini jadi orang yang barokah. Bukan atas kamu pulang mulai dan saya takut melanggar. Ini sama dengan tadi itu. Kamu akan menjadi paling kundang, anak durhaka, santri durhaka. Tidak akan benar. Karena memang di pondok takut melanggar, takut benar, takut jadi baik. Berarti memang tidak takut mengikuti peraturan. Ini tanda-tandanya anak ini akan durhaka. Ini harus hati-hati santri. Saya sampaikan anak ini yang dimasukkan sampai dengan orang tuamu tanya. Kamu kok udah ikut peraturan bapak, sudah keluar kamu tuh. Apa kamu lantas keluar menjadi anak durhaka, atau kamu harus taat? Ya Pak, saya mau taat Pak, saya mau ikut berapa. Itu insya Allah jadi anak yang baik. Sama dengan santri. Walaupun dapat ilmu sedikit tapi dapat ridhonya guru, insya Allah jadi orang yang baik. Jadi anak yang berakhlak. Tapi begitu, jangan nyakiti. Bayangkan tidak ada yang ustaznya digaji itu, puluhan ini. 80 ustaznya. Semua ikhlas untuk mendidik kamu. Bagaimana jika ada orang fakir, miskin, nah ada orang bawa duit. Ini kamu beri, saya tidak mau. Ini masuk orang
fakir, tidak punya, lapar. Lantas ada orang baik mengantarkan uang. Mau diberi uang tidak mau. Ini mau orang bodoh, orang pintar, orang pandai. Orang bodoh. Sama dengan kamu ini bodoh, tak tahu apa-apa. Datang ustadznya ini mau mengajar kamu, memberi ilmu, mengisi dada. Lantas kamu tidak peduli. Tidak perlu. Ini orang yang paling bodoh. Sebenarnya kamu sudah ribuan terima kasih kepada ustadz-ustadznya. Yang mana saja ustadz yang ngajar. Jadi makanya kata hukul ustadz wa hukul walidain la taubatalah. Nyakiti hati gurunya dan orang tua dan taubatnya. Makanya orang tua merawat anaknya dengan ikhlas, tidak ingin balasan dengan apa, supaya anaknya menjadi orang yang baik. Begitu juga para asatidz, para ustadz yang ngajar kamu tidak ada, bukan karena dibayar. Bagaimana kamu ini bisa mengerti apa yang diberikan? Itu sudah puas, tidak ingin balasan. Kamu jadi orang tidak usah pergi ke habis sini, salim-salim tidak usah. Melihat saya kamu panggil tuh, alhamdulillah. Orangnya baik, sholatnya berjemaah, apalagi ngajar anak, bahagia sudah. Senang saya. Tapi jika sudah melihat anak sudah tidak sholat, sudah narkoba, wadhabillah itu. Ini yang saya harapkan anak saya. Satu. Kedua, kemarin saya ulang, jelas, anak-anak yang sudah aliyah kelas 3 akhir ini sesuai dengan perjanjian dengan orang tua itu masih ada. Di perjanjian itu nekan siap mengikuti peraturan pondok pesan. Di antaranya adalah mengabdi 1 tahun. Ini anak-anak. Jadi wajib nanti tidak ada alasan apapun. Mau kawin kek, mau kerja, mau apa. Tidak ada alasan, wajib mengabdi 1 tahun. Jika ada pondok lain dikirim dalwa bulan-bulan dikirim. Insya Allah mudah-mudahan jika mampu kamu nanti ini kelas 3 akhir yang ini dibina mampu, bisa baca imrite, baca fikih, bisa apa, mungkin dikirim di antara pondok al-jihad ke Al-Husna, Baitul Mubarak, kata Darul Falah. Jika tidak, tetap ngabdi di sini saja. Diperbaiki apa yang kurang. Akhlaknya, ibadahnya dilatih, bukan dikerjakan. Malah jika sudah ngabdi 1 tahun, masih senang di sini, ini tak usah bayar. Sudah makan sekenyangnya dia. Di sini mau kawin yang penting bilangkan siapa, kawinkan nanti. Masih kurang apa? Kecuali yang tidak mengabdi, anak yang mau melanjutkan mondok ke Jawa. Ini saya dorong. Boleh tak mengabdi, mondok di mana-mana, tapi nanti jika datangnya mengabdi mengajar di sini. Juga 1 tahun. Baik diam di dalam atau di luar, tapi yang penting hasilnya mondok itu supaya diteruskan di pondok ini, supaya masyayikh yang ngajar di sana supaya ada barokahnya. Ini anak-anak kita. Jadi supaya kamu ini benar-benar mudah-mudahan sedikit tapi oleh Allah menjadi orang yang baik oleh Allah. Sekarang ini sudah tahu sarjana udah numpuk kayaknya. Orang di pondok numpuk, tapi menjadi orang baik sulit. Menjadi orang baik sulit. Ini harapan-harapan kita orang tua kepada kamu. Ada inilah, kamu dimondokkan bukan ingin supaya bagaimana menjadi anak soleh dan soleha. Juga yang terakhir anak-anak, insya Allah hari Jumat kita bukan libur, istilahnya kamu ditugaskan untuk dakwah. Jadi jika libur bebas itu, bukan libur anak tapi berdakwah. Berapa hari sampai tanggal 10 Syawal. Yang kemarin tidak pulang menyambut Ramadan itu bonus 12 Syawal. Yang pulang berpuasa, menyambut puasa di rumahnya itu pulangnya tanggal 10 Syawal. Apa kata saya katakan? Karena kamu akan dinilai di jalan sampai di rumahnya, ini dinilai oleh orang. Makanya berdakwah setiap Jumat pulang ini ke rumahnya, bagaimana pakaiannya santri, bagaimana jalannya santri, bagaimana bicaranya santri dari keluar di pondok ini sampai ke rumahnya. Semua mata akan melihat kamu, tetangga kamu, saudara kamu, kawan kamu, melihat bagaimana gerak-geriknya kamu. Jika kamu sopan pakaiannya, bicaranya, kepada orang tuanya lembut, kepada beradiknya lembut, ke orang tuanya mengabdi. Ibadahnya jika dekat dengan masjid ke masjid, jika dekat musola, jika tidak di rumah berjemaah tetap 5 waktu. Terutama putri bantu orang tuanya. Jangan cengeng, jangan menebarkan orang tuanya.
Tak usah disuruh, jika perlu ibunya jangan suruh kerja. Sudah bu, saya yang bantu. Ibu jangan apa yang ingin masak. Cuci baju ibunya, baju adik-adiknya berapa hari itu. Itu tunjukkan akhlaknya. Laki-lakinya bersihkan rumahnya, pagarnya, lantainya. Sudah bapak tak usah kerja. Jika perlu yang beri saya, biar pak saya ngarit sapinya, bapak istirahat. Itu saja sudah nilainya. Kita enggak apa orang melihat, anak itu dulunya kan nakal, sekarang baik, ke orangnya baik, rajin kerja, ibadahnya baik. Sudah anak saya mau dimundukkan saja. Yang tadi tidak ingin memundukkan, lantas anaknya mau dimundukkan. Ini kamu berhasil berdakwah. Tak usah berdakwah, tak usah berceramah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu diikuti dari kata-kata. Jika kamu berakhlak yang baik, tetangganya melihat dari sampai ini santri, sopannya, anaknya baik, lembut. Jadi anak saya mau dimundukkan. Sebaliknya, jika kamu sudah pakaian tak karuan, menurut logatnya orang luar, akhlaknya tak karuan, ibadahnya tak karuan, pasti dinilai oleh tetangganya sampai apa itu nakanya, jalan-jalan jaring Arab. Kok perempuannya kayak itu, laki-lakinya, wah ini anak saya mau dimunduk, jadilah anak saya mondok. Apa itu mondok pun lebih jelek dia. Lebih baik ngaji di kampung saja. Untuk masih ngaji. Ini kamu membakar pondok seluruhnya. Gara-gara orang mondok, gara-gara akhlak kamu, orang tidak jadi mondokkan anaknya. Ini hati-hati. Ini yang saya takutkan. Santri yang berhenti di sini belum sampai waktunya, apa gitu, tapi akhlaknya tak benar, merusak anak-anak orang yang tadinya mau ngaji, mau mondok, tidak jadi. Ini jadi racun di masyarakat. Mudah-mudahan selamat al-jihad semuanya. Ini yang saya harapkan anak. Makanya simbol al-jihad itu ada akhlak. Saya katakan akhlak. Akhlak hablum minallah wa hablum minan nas. Akhlak kepada Allah, amal ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah nas. Hormati yang tua, kasih sayang muda, kasih sayang, bantu-bantu, tolong-menolong, hormati, tawadu, sabar. Ini anak-anak kita, tugas kita. Jadi harapan Abi dan semua asatid kita, jangan kecewakan oleh kamu. Mereka rela ngajar siang malam. Tidak ada, bukan menyiksa kamu, menginginkan kamu jadi orang yang baik. Karena ada kamu jika belajar sedikit, masa capek, lebih capek ustadznya. Bukan hanya ngajar, ngurus istrinya, ngurus anaknya, mana mikir yang mau dimakan. Kamu kan hanya, yang saya katakan, orang paling kaya ini kamu. Santri ini orang yang paling kaya. Jika kamu di pondok ini paling kaya. Apa? Hanya tugas santri, ngaji, ibadah, makan, tidur, berak. Ada orang kaya kayak ini. Jokowi masih kerja. Bapak-bapak kerja. Kamu ini tidak kerja makan. Orang kaya. Baru nanti jika kamu keluar ini problem mulai banyak. Bagaimana istrinya sakit, bagaimana hamil, ingin dua tidak punya. Mau kerja tidak bisa, mau kerja sakit. Begitu juga. Jadi kamu nikmati ini kekayaan oleh Rabbi ini. Kamu sempat tidak berusaha tapi sempat ngaji. Kamu tidak bekerja tapi sempat ibadah. Kamu tidak sempat tinggal makan. Kamu tidak risau tinggal tidur. Tinggal buang saja. Ini nikmati. Karena sebentar lagi kamu jika sudah keluar, problem akan bertumpuk-tumpuk. Mudah-mudahan selamat kamu. Ini pesan Abi. Jadi sekali lagi yang mau pulang, insya Allah Jumat, 27-nya ini tidak sempat lagi kita cuaca. Yang saya pesan tadi, kamu bukan liburan tapi apa? Berdakwah. Pesan saya, pesan sangat ingat mengiman. Yang terakhir bagi santri, lebaran. Lebaran saya minta al-jihad, akhlaknya tadi. Tidak boleh laki-laki namu ke santri perempuan. Ini nanti orang, enak kok al-jihad itu. Santrinya pacaran. Ini fitnah. Fitnah. Perempuannya juga tak boleh main ke laki-laki. Tak boleh laki-laki. Nanti jika yang suka sudah. Jika sudah pesan nanti pergi ke orang tuanya. Atau pesan saya. Jika sudah kamu ini sudah mengabdi pesan ke saya dan umiknya. Mik saya senang itu. Saya minta nanti saya ngawinkan.
Mesti kurang apa? Berapa di sini kawin? Ini sudah pesan ini. Sudah lebaran ini mau kawin ini. Ya kayak itu. Jangan ya. Jadi nanti perempuan, berapa kali saya pesan, jika ada laki-laki namu ke kamu, terus kamu bilangkan ke saudaranya atau bapaknya, Pak, tolong Pak temui. Itu orang tahu akhlaknya kamu. Jadi kamu jangan nemui, yang suruh nemui adalah bapak atau saudaranya. Lantas kamu di dapur, buatkan kopi. Jangan beri gula, beri cabai banyak-banyak. Cabai banyak-banyak. Apa? Biar sedemikian. Jika minum nanti mulutnya kepedasan. Baru keluar liur, baru cepat pamit balik. Ya. Tak lama-lama dia namu, dia cepat balik. Tak ketumanan. Ini perempuannya nih. Beri roti, beri susu, atau beri TV. Tak boleh setengah hari di rumah. Ini anak-anak laki-lakinya. Tidak boleh laki-laki nemu menapur ke santri perempuan tak boleh ke laki-laki. Jadi begitu, mudah-mudahan selamat oleh Allah. Pesan saya, jangan saya mendengar pelanggaran-pelanggaran apa yang tidak baik dilakukan oleh santri nanti. Oleh santri. Yang saya takutkan begitu. Setiap pulang Abi pikiran dengan Umi. Takut ada apa-apa di jalan, di santri. Maka yang naik Honda hati-hati, terutama bagian putri, karena ada terjadi. Jadi roknya jangan sampai kebelet oleh Hondanya. Jadi itu yang hati-hati. Anak-anak jangan ngebut-ngebutan jika di rumah ada Honda. Asal minta antar ke orang tuanya. Sudah terjadi. Santri oleh orang tuanya suruh lebaran pergi ke Abi dulu. Dah tahunya dia pergi ke seberang dulu. Akhirnya tabrakan. Mudah-mudahan selamat. Dengar nanti itu. Jadi pakailah sifat santrinya. Pergi ke orang tua, nenek kamu, jika ada kuburan ayah dan ibu, pergi rahasia dulu, pergi ziarah dulu, takziah dulu. Jika ya ada waktu terus ke guru-gurunya. Mudah-mudahan dengan begitu kamu ada hikmahnya Ramadan. Inilah anak-anak. Jadi sholatnya sudah biasa. Usolli sholatul qadri arba rakaatin musabbihal Ka'bah di lailatul tidak berjemaah munfarid. Jadi setiap rakaat membaca Alhaakumut Tasur 1 kali, Qulhu 4 kali. Nanti insyaallah malam 27 panjang umur kita baru 12 rakaat. Dengan bicara dipimpin oleh masternya Abi tidak punya suara. Mudah-mudahan anak-anak saya malam ini malam yang mulia, umur tidak tahu. Abi sudah tua, dosa terlalu banyak. Minta maaf setulus-tulusnya, terutama komiknya, orang tua, bibi, anak-anak saya, cucu saya, ponakan saya, ipar-ipar saya, keluarga besar saya, keluarga besar Al-Jihad, terutama juga putri-putri kami, anak-anak kami, santri-santri dan santriah. Jika Abi ada salah, karena manusia itu tidak menyimpang. Jadi insan makhlul khata'i wa nisyan, keliru dan salah ke siapapun. Jadi Abi mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin malam ini malam qadar yang lebih baik 1000 bulan ini Allah berikan kepada kita bersama. Abi mohon maaf saya rasa juga jika ada salah Umi dan istri-istri dan ibu, saudara, adik-adik, ipar saya, ponakan saya yang hadir dan yang tidak hadir. Saya memaafkan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan jika saya Abi meninggal kapan ini, Abi Allah bebaskan di hakun nas, di hak manusia. Mudah-mudahan hak Rabbi Allah malam ini ampuni segala dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, pada malam ini hamba-Mu datang berkumpul dan memohon rahmat-Mu, bulan-Mu yang lebih baik dari 1000 bulan ini ya Rabb. Tidak ada kami mohonkan adalah ampunan-Mu ya Rabb. Terimalah amal baik-baik. Jika Kau akan memberikan tambahan umur, berilah umur yang baik, yang bahkan kami husnul khatimah, yang berpikir padamu, bertobat kepadamu. Maka turunkan ya Allah pada malam ini semoga kepada kami yang hadir yang tidak hadir, juga kepada air-air yang orang akan meminumnya dengan niatnya ya Rabb. Turunkan kepada kami semuanya, tidak ada di antara sakit jasmani rohani Kau sembuhkan. Tidak ada yang lemah Kau kuat ya. Yang gelap hati di antara kami ya Allah terangkan. Yang sesat dalam perbuatan kami ya Allah luruskan. Yang pemarah sabarkan. Yang bingung tenangkan. Yang fakir kayakan. Yang bodoh alimkan. Yang malas rajinkan. Yang dapat kesulitan usaha dunia dan akhirat Kau gampangkan.
yang punya maksud dan tujuan dan hajat dan doa kau kabulkan dengan berkahnya malam qadar yang mulia ini. Bi syafa'ir salahatin al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dimulai.